Di luar negeri ternyata ada itu guys, budidaya pohon bambu. Nah, kira-kira untuk apa ya guys mereka itu budidaya pohon bambu? Dan apa kegunaannya itu? Terus ada nggak sih untungnya dari budidaya pohon bambu ini guys? Jadi hari ini kita simak aja guys ya, apa sih keuntungan dan kegunaan dari pohon bambu ini guys. Jadi kita langsung ke intinya aja itu ya. Ternyata pohon bambu ini bisa digunakan untuk konstruksi bangunan, itu yang pertama. Yang kedua bisa untuk perlengkapan dapur ya, kayak dibuat sendok dan dibuat garpu ya, seperti itu. Dan yang ketiga ternyata pohon bambu juga bisa dijadiin kertas itu guys. Dan yang keempat bisa dibuat untuk membangun bangunan rumah itu ya. Memang kalau rumah ini banyak ya guys ya, kita lihat-lihat kalau di desa-desa itu masih banyak yang pakai pohon bambu guys. Dan yang terakhir ini guys, kenapa mereka budidaya pohon bambu, yaitu pohonnya ini ramah terhadap lingkungan guys ya. Ramah terhadap lingkungan itu dia karena saking cepatnya itu guys ya pertumbuhan dari pohon bambu itu guys, dan mereka manfaatkan pohon bambu ini guys ya. Lalu nantinya kalaupun dibuang ke alam atau dibuang ke mana aja, itu pohon bambu kan pastinya bakalan cepat juga melebur ya guys ya, seperti itu. Terus kenapa ini guys para petani ini kok nanemnya pohon bambu gitu, kenapa nggak kayu aja, kayu profesional, maksudnya konvensional ya guys ya. Kan kalau kayu itu kan guys untungnya lebih gede gitu guys, lebih banyak gitu guys untungnya daripada nanam pohon bambu guys. Nah, setelah diulik-ulik nih guys, setelah dicari tahu, ternyata bambu ini seperti yang aku bilang tadi ya guys, tumbuhannya tuh cepat guys. Bayangin aja guys, pohon bambu itu di umur 3 sampai 7 tahun itu udah bisa dipanen guys. Beda sama kayu-kayu konvensional yang masa panennya itu bisa sampai 30 sampai 100 tahun. Jadi 30 tahun sampai 100 tahun itu kayu baru bisa dipanen guys. Itu kan waktunya lama ya guys ya, ketimbang pohon bambu ini tadi. Terus mereka membuat perbandingan kayak gini guys, kalau misalnya kita mau buat sebuah rumah ya guys, rumah dengan luas 1000 meter persegi, pohon bambu yang dibutuhkan adalah pohon bambu yang luasnya itu 1 hektar. Nah, jadi 1 hektar itu kalau ditanamin pohon bambu guys, itu bisa buat rumah yang luasnya 1000 meter persegi guys. Beda dengan kayu ya guys ya. Kalau kayu kita butuh itu 12 hektar guys. 12 hektar itu ditanamin kayu semua, barulah bisa bikin untuk rumah seluas 1000 meter persegi guys. Wah, ini banyak ya guys ya, perbandingannya tuh cukup banyak guys, dan pastinya lebih mahal yang pakai kayu ya guys ya ketimbang pakai namanya bambu guys. Nah dari sini kita kan udah mulai kelihatan guys kenapa para petani ini memilih pohon bambu ketimbang kayu konvensional ya guys ya. Yang pertama ya hemat terhadap tanahnya ya. Tanahnya itu tidak memerlukan tanah yang lebar untuk bambu ini guys, budidaya bambu. Yang kedua juga waktunya itu lebih hemat ya guys ya ketimbang kayu konvensional seperti itu guys. Ya bayangin kalau orang kan nanam bambu itu kan ya mungkin 1 atau 5 hektar ya, sekali 7 tahun atau sekali 3 tahun dipanen, begitu tanam lagi seperti itu guys ya. Kalau kayu kan 30 sampai 100 tahun ya, itu waktunya cukup lama ya guys ya, seperti itu guys. Nah, kalau kita misalnya pakai kayu guys, apa-apa memakai kayu, apa-apa ya nebang pohon ya, udah gitu kayu itu kan lama tumbuhnya guys ya. Ya itu jadi nggak ramah terhadap lingkungan ya guys ya, karena pasti bakalan muncul yang namanya polusi udara guys. Tapi kalau bambu ini guys kita tebangin pun guys, dia 3 sampai 7 tahun bakalan tumbuh lagi guys, cepat pertumbuhannya guys ya. Makanya nih pintar juga ya petani luar negeri ya guys ya, memanfaatkan bambu yang cepat pertumbuhannya dan
dimanfaatkan sebaik mungkin untuk bahan baku material dalam pembuatan rumah dan rumah tangga gitu guys ya. Nah, seperti yang aku bilang tadi guys ya, bahwasanya bambu ini bisa dibuat untuk perlengkapan rumah kayak sendok, garpu, sumpit, udah gitu kalau kita mau membangun rumah ya, apalagi rumah tingkat, itu dia bisa dijadikan sebagai pondasinya ya guys ya, pondasi untuk ngecor gitu ya guys, ngecor bangunan. Dan dia juga bisa dijadikan bahan baku untuk membangun rumah juga bisa ya guys ya, buat yang tinggal di pedesaan biasanya pakai bambu juga bisa, dan ini cukup kuat ya guys ya bambunya guys ya. Jadi dulu itu guys, dulu itu kita memakai namanya kantong kertas ya guys ya, bukan kantong plastik seperti sekarang ini guys. Dulu kalau kita mau belanja, mau kemana-mana, itu yang digunakan kantong kertas guys. Terus karena dia nggak ramah lingkungan ya, dan banyak pohon yang ditebangi gara-gara itu, maka sekarang diganti namanya plastik ya guys ya. Ternyata plastik juga nggak ramah lingkungan guys, cemar guys, pencemaran guys, pencemaran lingkungan, terlalu banyak plastik ternyata sekarang ini guys. Tapi kalau kita punya ide yang bagus ya guys, aku nih ya guys ya punya ide bagus dan gagasan bagus, kenapa nggak dijadikan aja kantong dari bambu guys sebagai bahan plastik ini guys, sebagai ganti maksudnya guys ya, sebagai ganti bahan plastik. Kita gunakan aja kantong bambu itu untuk kita berbelanja guys ya. Nah, kalau kantong bambu ini kan guys paling setahun, 2 tahun, 3 tahun baru bisa rusak ya guys ya. Dan kalau rusak pun dibuang sembarangan aja pun dia bakal jadi tanah kembali guys, bakalan balik jadi unsur tanah lah seperti itu. Dibuang ke sungai juga aman guys, bakalan lebur lah guys ya, istilah seperti itu, dan bisa dijadikan makanan untuk ikan-ikan yang ada di sungai. Tapi kalau plastik guys itu nggak bisa guys ya, leburnya lama, udah gitu jadi pencemaran lingkungan guys, seperti itu guys ya. Dari anyaman bambu atau kantong ya, dari anyaman bambu yang bisa digunakan untuk mengurangi pencemaran lingkungan guys. Nah, menurut kalian gimana ini guys ya tentang budidaya bambu ini guys ya, apa benar menguntungkan atau tidak ya guys ya? Karena di tempat aku sendiri di dalam negeri ya guys ya, contohnya ya, itu jarang banget ya guys ya ada orang budidaya bambu kayak gini guys. Di tempat kalian kira-kira ada nggak guys ya? Kalau ada silakan langsung di like dan komen di bawah ini guys. Sampai jumpa lagi ya guys ya di konten aku yang selanjutnya. Yo, semoga bermanfaat ya.